Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 bab yang pertama, yaitu materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah perbedaan kitab dan suhuf serta hikmah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai macam-macam kitab. Nah, kita sudah mengetahui ya. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian suhuf. Nah, ada berbagai macam suhuf ya. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ini memperoleh 10 suhuf. Kemudian Nabi Syed alaihissalam ini mendapatkan 60 suhuf. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Idris alaihissalam. Ini mendapatkan 30 suhuf. Kemudian yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mendapatkan 30 suhuf. Kemudian yang terakhir Nabi Musa alaihissalam. Ini mendapatkan 10 suhuf. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perbedaan kitab dengan suhuf. Nah, kalau kitab, isi kitab ini lebih lengkap karena kitab itu berupa kitab, berupa buku. Jadi lengkap dia kandungannya. Tetapi kalau suhuf, ini ada sebagian hukum yang tidak tercantum. Jadi suhuf itu hanya hal-hal yang penting yang Allah berikan kepada Nabi tersebut untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kitab, bentuk dari kitab ini sudah dibukukan. Jadi sudah dibukukan ya. Kalau suhuf, ini masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi tercecer kalau suhuf. Nah, kemudian kitab ini biasanya berlakunya lebih lama hukumnya. Jadi antara Nabi Musa kepada Nabi Daud, dari Nabi Daud kepada Nabi Isa, ini berlangsung selama ratusan tahun. Nah, tetapi kalau suhuf ini sifatnya hanya sementara kepada umat yang ditujukan saja. Seperti itu. Nah, kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Manusia hidup di dunia ini memerlukan pedoman. Nah, pedomannya apa? Pedomannya itu adalah agama. Nah, agama itu harus didasarkan kepada kitab suci. Jadi bukan hanya berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan hanya akal saja, tetapi harus ada panduan dari sang pemilik alam dunia ini, yaitu Allah. Nah, panduan itu adalah kitab suci. Kemudian yang kedua adalah pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Nah, kebenaran manusia itu kan kebenarannya subjektif, jadi bergantung kepada dirinya sendiri. Karena itu, Al-Quran maupun kitab lain itu hadir untuk memberikan pedoman yang terbaik dari Sang Pencipta. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Nah, di dalam kitab-kitab itu juga dijelaskan, juga diceritakan tentang kisah-kisah pada masa lalu sebagai ibroh, sebagai hikmah. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Nah, di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab itu juga dijelaskan betapa besar kasih sayang Allah dan betapa besar juga peringatan Allah bagi orang yang melanggar perintahnya. Kemudian, yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, jadi dengan melalui kitab kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Misalkan tidak boleh memakan babi, misalkan diperbolehkan kita memakan ikan, itu. Kemudian yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia itu kadang-kalanya lupa, dia tidak mau bersyukur atas segala nikmat, maka
Melalui Al-Quran kita mampu mengetahui, kita mampu menyadari, dan kita pada akhirnya mampu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedelapan, memiliki sikap toleransi. Nah, kemudian yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.